Di negeri matahari terbit, tempat dedikasi menjadi nadi, lahir seorang anak lelaki, bukan dari legenda, tapi dari tekad sejati. Ia tak membawa pedang seperti samurai dahulu kala, namun tangannya adalah senjata yang menaklukkan udara. Di atas lapangan, ia menari bukan dengan kaki, tapi dengan pukulan dan penerimaan yang mengundang decak kagum dunia. Namanya bukan gema dari masa lalu, tapi janji tentang masa depan voli Jepang yang tak pernah ragu. Inilah kisah tentang seorang anak bernama Yuki Ishikawa. Bukan hanya kapten, bukan sekadar bintang, tapi simbol harapan, dedikasi, dan lompatan tinggi menuju impian. Yuki Ishikawa lahir pada 11 Desember 1995 di kota Okazaki, prefektur Aichi, Jepang. Ia telah menjelma menjadi salah satu figur paling terkemuka dan berpengaruh dalam dunia bola voli saat ini. Dengan tinggi 192 cm dan berat 84 kg, ia diakui secara luas oleh dunia atas keterampilan luar biasanya sebagai seorang outside hitter. Perannya saat ini sebagai kapten tim nasional bola voli putra Jepang dan performa konsistennya di Superlega Italia bersama Sir Susafim Perugia semakin menegaskan posisi sentralnya dalam olahraga ini. Intasan kariernya merupakan narasi yang memukau tentang kebangkitan Jepang dalam kancah bola voli internasional. Pengaruh Ishikawa di luar lapangan bahkan melampaui kehebatannya di lapangan. Ia memegang kehormatan sebagai pemain putra Jepang pertama yang meraih gelar juara CAV Champions League. Selain itu, Ishikawa juga menjadi satu-satunya pemain bola voli Jepang yang dibuatkan patung lilin dan dipajang di Madame Tussauds Tokyo. Kehadiran patung lilin ini merupakan indikator kuat bahwa Ishikawa lebih dari sekadar seorang atlet. Ia telah menjadi ikon nasional di Jepang. Prestasi ini mengangkat profil bola voli di negara tersebut, menarik perhatian bukan hanya dari penggemar voli, namun seluruh rakyat Jepang. Pencapaian ini selaras dengan Project Core dari Asosiasi Bola Voli Jepang, JVA, yang bertujuan untuk merevitalisasi bola voli serta memberikan keberanian dan kegembiraan kepada masyarakat Jepang. Ketertarikan Yuki Ishikawa dalam dunia bola voli dimulai sejak usia dini. Keluarganya memiliki garis keturunan olahraga, membentuk karakter kuat bagi perkembangannya. Ayahnya Mikihisa Ishikawa adalah mantan pelari cepat, sementara ibunya Midori adalah pemain bola basket yang berkompetisi di Liga Bola Basket tertinggi Jepang. Kedua orang tuanya merupakan atlet kompetitif, menunjukkan lingkungan keluarga yang kental dengan disiplin dan semangat olahraga. Perkenalan Ishikawa dengan bola voli terjadi pada kelas 4 sekolah dasar. Hal ini dipengaruhi oleh kakak perempuannya Naomi Ishikawa yang juga bermain voli, menjadi inspirasi Ishikawa kecil. Tidak hanya itu, adik perempuannya, Mayu Ishikawa, juga merupakan pemain bola voli yang sangat berprestasi. Diakui sebagai salah satu bintang paling cemerlang di tim nasional putri Jepang, dan kini juga berkarir di klub profesional di Italia. Yuki bahkan sering memberikan saran dan masukan kepada Mayu mengenai teknik serangan selama masa sekolahnya. Kedua bersaudara ini mewakili Jepang di Olimpiade Tokyo 2020 dan Paris 2024. Dan luar biasanya lagi, di tahun 2025, dua bersaudara ini ditunjuk sebagai kapten timnas Jepang. Saat menginjak kelas 6 SD, ia berhasil meraih posisi 8 besar di turnamen bola voli sekolah dasar seluruh Jepang. Kesuksesannya berlanjut hingga sekolah menengah pertama, di mana ia meraih medali perunggu di kejuaraan bola voli sekolah menengah pertama seluruh Jepang pada tahun 2010. Pada tahun yang sama, berkat kepemimpinannya di lapangan, ia dipilih sebagai kapten prefektur Aichi dan berhasil memimpin timnya meraih medali perak di JOC Junior Olympic Cup. Puncak dominasinya terjadi saat ia bersekolah di Seijo High School,
dari tahun 2011 hingga 2014. Ishikawa mengukir namanya dalam sejarah bola voli Jepang dengan menjadi siswa pertama yang meraih Triple Crown, yaitu berhasil memenangkan 3 turnamen nasional utama tingkat sekolah menengah, yakni Inter High, National Polity, dan Haruko Volley, selama 2 tahun berturut-turut, yakni tahun 2012 dan 2013. Dari tahun 2014 hingga 2017, Ishikawa melanjutkan studinya di Chuo University. Selama periode ini, ia membuat langkah berani dan menjadi inspirasi untuk anak muda Jepang lainnya. Ishikawa menerima tawaran kontrak jangka pendek dari tim Italia, Parma-Reggio Modena, selama sekitar 3 bulan pada musim 2014 sampai 2015. Ishikawa menjadi mahasiswa pertama yang mencoba liga luar negeri sekaligus mahasiswa baru pertama yang bermain di Superlega Italia. Meskipun ia kembali ke Chuo University di musim 2015 sampai 2016, ambisi internasionalnya tetap ada. Keputusan Yuki bermain di Superlega Italia sejak masih mahasiswa adalah langkah berani dan tak biasa. Didukung pelatih di universitasnya, ia memilih tantangan di luar negeri ketimbang liga dalam negeri. Pengalaman awal di liga yang sangat kompetitif itu menjadi titik penting dalam membentuk ambisi dan kemampuannya dengan kekagumannya pada permainan di Liga Italia sebagai pendorong utamanya. Hingga saat ini, Ishikawa merupakan pemain timnas Jepang yang sama sekali belum pernah bermain di Liga Jepang. Setelah lulus dari Chuo University pada Maret 2018, Ishikawa memulai karier profesional penuhnya di Italia. Ia pertama kali menandatangani kontrak dengan Ema Villa Siena dari tahun 2018 hingga 2019, kemudian pindah ke Kioene Padova pada tahun 2019 hingga 2020 sebelum akhirnya bergabung dengan Allianz Milano pada tahun 2020 hingga 2024. Saat ini, ia bermain di tim raksasa Italia, Sirsusa Vim Perugia. Selama 11 tahun berkarir di Italia, Ishikawa telah mengumpulkan banyak pencapaian penting. Bersama Parma-Reggio Modena saat masih mahasiswa, ia memenangkan Piala Nasional Italia. Ini menjadi bukti awal bahwa Yuki punya kemampuan untuk membantu tim-tim besar meraih kemenangan. Bersama Allianz Power Volley Milan, ia meraih kemenangan di CEV Challenge Cup. Ia juga berperan penting saat timnya meraih medali perunggu bersejarah di Liga Utama Italia, sebuah pencapaian besar bagi klub. Secara pribadi, ia mencetak rekor 1000 poin dan 100 ase, membuktikan ketajamannya dalam menyerang. Di musim pertamanya bersama Sirsusa Vim Perugia, Ishikawa langsung memberi dampak besar. Ia membantu tim menjuarai Supercoppa Italiana dan terpilih sebagai MVP. Ia juga berperan dalam raihan medali perunggu di Liga dan menjuarai CEV Champions League. Hal ini menegaskan betapa pentingnya peran Ishikawa di dalam tim yang juga tidak hanya berperan sebagai penyerang, tapi memberikan keseimbangan dalam bertahan. Ishikawa memilih bermain di Italia karena ia tertarik mencoba hal baru dan ingin menantang diri melawan pemain-pemain terbaik dunia. Ia mengakui bahwa awalnya tidak mudah, terutama karena kendala bahasa dan hidup sendirian di Modena. Namun, ia merasa level permainan di Italia sangat menarik dan menjadi tujuan barunya. Rekan-rekannya menyebutnya sebagai pribadi yang sopan, teliti dan selalu berusaha keras. Bagi Ishikawa, tinggal dan bermain di Italia membentuknya secara pribadi dan profesional. Ia menyukai bagaimana tim-tim Italia menekankan karakter individu, berbeda dengan budaya kolektif di Jepang. Pengalaman ini ia sebut sebagai titik balik karirnya, dan ia sangat berterima kasih pada pelatih universitasnya yang mendorongnya ke luar negeri. Hingga kini, ia tak pernah terpikir untuk meninggalkan Italia karena menurutnya, negara itu memberinya kesempatan terbaik untuk bermain di level tertinggi. Di
tim nasional, karir Ishikawa dimulai sejak usia dini. Pada tahun 2012, ia pertama kali terpilih untuk tim nasional putra Jepang U19, di mana ia berperan saat Jepang berhasil meraih perunggu di kejuaraan Asia U19 dan meraih penghargaan Best Speaker. Debut internasional seniornya datang pada tahun 2014 di Asian Games, di mana sebagai pemain termuda di tim, ia membantu Jepang meraih medali perak. Potensi kepemimpinan Ishikawa diakui sejak ia muda. Ia terpilih sebagai anggota tim Core pada Juni 2014, bagian dari proyek JVA yang bertujuan untuk merevitalisasi bola voli Jepang. Puncaknya adalah penunjukannya sebagai kapten tim nasional bola voli putra Jepang untuk Olimpiade Tokyo 2020. Berikut ini prestasi Yuki Ishikawa selama berseragam timnas Jepang sekaligus menandai era kebangkitan bola voli Jepang. Di bawah kepemimpinan Ishikawa, tim nasional putra Jepang saat ini berada di ranking 5 dunia FIVB. Filosofi kepemimpinan Ishikawa terinspirasi oleh Kapten Brazil, Bruno Rezende, dan percaya bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah menyatukan tim sekaligus mendorong setiap pemain untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Di luar kemampuan bermain dan perannya sebagai kapten, Yuki Ishikawa juga punya pengaruh besar di dunia voli dan budaya populer. Dengan hampir 2 juta pengikut di Instagram, ia menjadi salah satu atlet voli paling terkenal. Popularitas ini tak hanya datang dari prestasinya, tapi juga karena ia dianggap sebagai panutan oleh banyak orang. Ia dikenal luas sebagai sumber inspirasi bagi generasi muda, baik di Jepang maupun dunia, membuktikan bahwa dengan kerja keras dan tekad, impian bisa dicapai. Kisah hidupnya adalah contoh nyata tentang ketekunan, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Warisan terbesar Ishikawa bukan hanya medali atau trofi, tapi bagaimana ia berhasil membawa nama voli Jepang ke level dunia dan menginspirasi banyak orang untuk mengejar mimpi mereka.